Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sudut pandang Islam tentang harta dan kepemilikan harta. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Tina Wahyuni, selanjutnya Wanurul Fahmi, dan juga Putri Ningsih. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusinya. Yang pertama, Putri Ningsih. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian harta. Nah, harta atau al-mal ialah segala sesuatu yang dimiliki. Di dalam kamus Al-Muhit juga dijelaskan bahwa mal atau harta itu ialah apa saja yang kamu miliki. Nah, begitu juga menurut Rafiq Yunus Al-Masri dalam Ushul Al-Iqtisad Al-Islami mengartikan harta ialah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi harta atau al-mal ialah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan. Dan juga atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpulkan, dan juga dapat dimanfaatkan. Nah, yang kedua yaitu ada unsur-unsur harta, di mana di sini menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur. Nah, yang pertama yaitu ada unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah sendiri diartikan bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Nah, sedangkan menurut unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia. Nah, yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi harta. Nah, harta di sini termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, sehingga para ulama usul fikih mempersoalkan harta itu dimasukkan ke dalam salah satu ad-duriyat al-khamsah atau 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Nah, adapun harta juga mempunyai fungsi yang banyak dalam menunjang hidup dan kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama yaitu harta berfungsi dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Yang kedua, di mana harta itu berfungsi dalam memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, yang keempat, bekal dalam mencari dan mengembangkan ilmu. Yang kelima, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dan yang keenam yaitu harta berfungsi dalam menimbulkan komunikasi dan interaksi di masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wan Nurul Fahmi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Putri Ningsih. Di sini pembahasan saya mengenai pembagian harta. Nah, jadi para ulama fikih membagi harta dari beberapa segi. Yang pertama itu dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syarak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harta mutakawim. Nah, harta mutakawim ini harta yang boleh dimanfaatkan menurut syarak. Nah, pengakuan syarak ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat. Yang pertama ada harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah. Yang kedua ada harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syarak. Misalkan sapi itu kan termasuk makanan halal, namun dia menjadi tidak halal dengan cara penyembelihannya yang tidak menurut syarak, semisal dipukul. Nah, yang kedua ada harta ghairu mutakawim. Nah, harta ghairu mutakawim ini harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syarak, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalkan sepatu itu kan bukan barang yang haram. Nah, namun menjadi haram jika memperolehnya dengan cara mencuri. Yang kedua, dilihat dari segi jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harta manqul. Nah, harta manqul ini harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti hewan, kendaraan, barang dagangan, dan yang lainnya. Yang kedua ada harta ghairu manqul. Nah, harta ghairu manqul ini kebalikan dari harta manqul, di mana harta ghairu manqul ini harta yang tidak dapat dipindahkan ataupun dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti tanah, bangunan, dan yang lainnya. Yang ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harta isti'mali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, benda itu tetap utuh. Sekalipun
manfaatnya sudah banyak digunakan seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada harta istihlaki. Nah, harta istihlaki ini harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu seperti sabun, makanan, dan yang lainnya. Yang keempat, dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Yang pertama ada harta mislih, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran. Harta mislih terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti beras, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual seperti kain, papan, dan yang lainnya. Yang kelima, selanjutnya harta kini, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuan pasaran seperti logam mulia dan alat-alat rumah tangga yang sulit ditemukan. Yang kelima, dilihat dari status harta, dibagi menjadi yang pertama harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki baik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Yang kedua harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan yang lainnya. Yang ketiga, harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Yang keenam, dilihat dari segi boleh tidak atau tidaknya harta itu dibagi menjadi harta yang dapat dibagi, yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian ataupun kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras, tepung terigu, anggur, dan yang lainnya. Yang kedua ada harta yang tidak dapat dibagi. Nah, harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalkan ada gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya. Yang ketujuh, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta. Yang pertama ada harta pokok, yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta lain. Harta ini dapat disebut dengan modal seperti rumah, pepohonan, maupun hewan. Yang kedua ada harta hasil, yaitu buah yang dihasilkan dari suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing ataupun susu sapi. Yang kedelapan, dilihat dari segi pemiliknya. Yang pertama ada harta khas, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Yang kedua ada harta am, yaitu harta milik umum bersama yang boleh diambil manfaatnya, misalkan seperti sungai, jalan raya, masjid, dan yang lainnya. Yang terakhir, dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan. Yang pertama ada harta ain, yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, dan yang lainnya. Yang kedua ada harta dayan, yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya sepemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain. Nah, jadi itu ada 9 macam-macam harta. Yang selanjutnya pengertian kepemilikan. Nah, hak milik ataupun kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya memiliki. Nah, jadi kepemilikan ini sebuah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan ataupun manfaat dari jasa ataupun barang. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Tina Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Wanurul Fahmi. Sub pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pandangan Islam terhadap kepemilikan. Nah, Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalis dan juga sosialis. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi ataupun kapitalisme dan bukan pula milik umum ataupun sosialisme, melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta ataupun kekayaan yang telah dianugerahkan di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segalanya di alam semesta ini. Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya di sini, Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, pembahasan selanjutnya tentang macam-macam kepemilikan. Yang pertama adalah kepemilikan individu. Nah, kepemilikan tersebut semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah, sehingga seorang tersebut bisa saja memiliki roti itu untuk dimakan, dijual, serta diambil keuntungannya dari harganya. Nah, orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual, serta diambil keuntungan dari harganya tersebut, di mana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat, sementara hukumnya syara yang berlaku bagi keduanya itu merupakan izin asyari kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkan, ataupun ditukar. Nah, yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin asyari kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh asyari bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Selanjutnya adalah kepemilikan milik negara. Nah, adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangan. Nah, selanjutnya sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama adalah bekerja ataupun al-a'mal, bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta, yaitu yang pertama menghidupkan tanah mati. Nah, tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan juga tidak dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah dengan cara mengelola ataupun menanaminya baik dengan tanaman ataupun pepohonan ataupun dengan mendirikan bangunan di atasnya. Selanjutnya menggali kandungan bumi, misalnya ada seseorang memukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk rikas, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan milik dia pribadi. Nah, yang ketiga berburu. Berburu juga termasuk ke dalam kategori bekerja, misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya. Nah, yang keempat, maklar ataupun samsarah. Simsar atau broket atau pialang adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik keperluan menjualkan ataupun membelikan. Nah, yang kelima adalah mudharabah ataupun bagi hasil, merupakan perseroan ataupun kerjasama dua orang dalam satu pihak perdagangan. Nah, selanjutnya musakot ataupun paruan kebun. Nah, musakot adalah seseorang menyerahkan pepohonan ataupun kebun kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil dari panennya. Nah, ini sering terjadi ya. Contohnya saja seseorang mempunyai ladang dan ia tidak mau untuk mengurus ataupun menanami ladangnya tersebut, maka disewakan kepada orang lain dan kemudian hasilnya dibagi begitu. Nah, yang terakhir adalah ijaroh ataupun kontrak kerja. Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para kerja ataupun buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Yang kedua, pewarisan ataupun al-irth, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Dengan demikian, pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syarak dia telah memilikinya. Jadi, waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, pemberian harta negara kepada rakyat. Nah, pemberian harta negara kepada rakyat diambilkan dari harta baitul mal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian ataupun melunasi hutang-hutang. Yang keempat, harta yang diperoleh tanpa kompensasi harga ataupun tenaga. Dalam hal ini mencakup 5 hal. Yang pertama, hubungan pribadi antara sebagian orang dengan sebagian orang lain. Yang kedua, pemilikan
harta sebagai ganti rugi ataupun kompensasi. Yang ketiga, mendapatkan mahar. Yang keempat, luqatah ataupun barang temuan. Yang kelima, satuan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku pas sih. Semoga. Coba aku cek dulu.